Ketika ada yang bertanya kepada saya, apa yang membuat kau Kainama ini, Ambon, jadi Islam? Loh, saya harus cerita dong. Betul. Yang membuat saya mengambil keputusan untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah itu adalah ada satu kata di sini, yaitu evangelion. Dari perspektif pedagogis pendidikan didaktis, dan Injil dalam Quran yang dipakai sampai sekarang itu bahkan oleh translator atau penerjemah di lembaga Alkitab di Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah ini, itu bukanlah Evangelion atau Evangelion. Rabbi Yohanan malah menyebutnya ini lembaran-lembaran dosa yang penuh dosa. Astagfirullahaladzim. Oke, sudah ya. Dari dua sisi, dari sisi Islam sudah, dari sisi Rabbi Yahudi sudah. Betul. Ada kata serta di situ ya. Berarti gini, ada dua hal yang dilakukan Yesus. Pertama adalah menyampaikan Injil Malik. Menyampaikan Injil Allah. Injil Allah, kerajaannya Allah. Kerajaan Allah. Ya, kerajaannya Allah. Betul. Ya, Injilnya itu berarti bukan dia. Allah. Itulah Injil. Injil adalah rahasia kerajaan Allah. Oh, berarti Yesus nggak pernah kasih tahu Injil. Karena itu sampai sekarang masih rahasia. Betul. Oh, tidak. Sebentar. Mereka tahu benar-benar bahwa aku Yesus datang dari Allah, dari Allah. Bukan Allah merubah firman-Nya menjadi daging. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan terus. Ini yang ngomong Paulus. Jadi Paulus juga bawa Injil. Orang-orang Kristen yang punya channel ya, jangan potong-potong, enggak. Ya, ini Bible-mu yang bilang, yang dicatat secara precise. Kan kamu yang bilang ayat Bible itu tepat. Ya udah, aku ikutlah. Berarti malaikat punya Injil lagi. Malaikat juga punya Injil, Ustaz. Nanti kita lihat. Tetap yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini Paulus ini. Jadi kalau ada orang yang zaman sekarang suka kutuk-kutuk, suka marah-marah, suka maki-maki, itu dia asli pengikut Paulus dah. Itu. Dan padanya ada ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya baca lagi. Iya. Kainama ini hanya seorang pemain piano dan untuk urusan choir ubi caritas de amor gitu kayak. Nanti kita boleh dong? Boleh baca Injil dong? Boleh. Nggak boleh dilarang ya? Kan malaikat kasih buat seluruh bangsa. Bahasa dan kaum. Betul. Kami kaum muslimin. Boleh dong baca? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah kajian yang sangat berbobot serta dapat memberikan edukasi kepada kita semuanya, yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Kainama ya. Dan beliau juga nanti akan dipandu oleh saudara mu'alaf kita, saudara Aristo. Dan topik yang dibahas di sini cukup menarik, yang selama ini mungkin sebagian dari kita masih belum memahami atau belum bisa membedakan apa yang dimaksud Injil yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah Injil itu adalah Bible yang diyakini oleh umat Kristen, atau Injil yang diklaim oleh umat Kristen adalah Bible itu sendiri.
Nah, bagaimana penjelasan lengkapnya nanti kita akan dengar bersama ya. Dan seperti biasa, Ustadz Kenama setiap kali menyampaikan satu tema atau topik pembahasan itu selalu disertai dengan data ya yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan kita dukung channel saudara Aristo ya, Jim Media Channel. Dan juga channel An-Ni'mah TV ya. Karena dia diskusi ini atau kajian ini berlangsung di channel An-Ni'mah TV. Nah, bagaimana kajian selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama sampai tuntas ya, supaya kita semua tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya di G Media Channel ini saya selalu ditemani oleh kakak saya, guru saya yang saya sangat kagumi dan saya sangat sayangi. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Kainama. Saya sapa dulu beliau, sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kainama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Bung Ade. iya. Barakallah. Subhanallah. Oke, saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta, Tuhan Sang Maha Penyayang, Tuhan Sang Maha segalanya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Sehingga dengan kenikmatan itu alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian. Insyaallah ini juga mengantarkan memberi kontribusi, sekiranya juga ini bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Dan tentunya kita selalu bersalawat kepada seorang revolusioner Islam, seorang yang mulia, yang mengangkat kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Beliau adalah Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat ini senantiasa tercurah kepada keluarganya, tercurah juga kepada para sahabatnya, dan insya Allah hadir juga kepada kita yang senantiasa teguh berpegang kepada segala sunnah-sunnahnya. Baik sahabat G Media Channel, tidak perlu berlama-lama. Tema yang kita angkat pada malam hari ini, Ustadz Kainama, adalah apakah Bible itu adalah Injil Yesus? Ya. Tafadhol Ustadz Kainama. Syukran katsiran, jazakallah khairan Ustadz Bung Ade Aristo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jamil masih wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bung Ade, Siap. Ustadz, dan seluruh para ustadzku yang ada di An-Ni'mah, masjid yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang ada tuan-tuan guru di sini, Amin. dan para mualimku, para tuan guruku, para mudaritsku, sungguh penghormatan yang sangat tinggi yang saya berikan Betul, untuk Ustaz. pengurus DKM Masjid An-Ni'mah dan juga tentu saja Nikmah TV beserta seluruh jajaran para pengajar, para mudarits, para asatid di Masjid An-Ni'mah di Citra Grand Bekasi ini. Untuk berikutnya adalah para pemirsa An-Ni'mah TV dan Jim Media Channel. Judul ini Ya. dan judul semua Iya, betul. dari semua episode yang saya bersama Ustadz Bung Ade Siap. tayangkan itu selalu menjadi satu seperti dianggap dalam tanda kutip Ya. penghinaan, menyerang, Iya, menistakan, betul. lalu menodai, Ya. lalu dibilang menggunakan cocokologi. Ya, betul. Lalu Kainama dan Bung Ade ini asumsi. Asumsi, betul. Lalu berhalusinasi Iya. liar tinggi. Betul, ya. Lalu ini kenapa saya pelan-pelan, karena supaya orang dengar juga. Betul. Lalu karena Bung Ade dan Kainama tidak punya kapasitas untuk membicarakan hal ini. Ya, betul. Ini adalah agama saudara kita yang tersayang, Kristen dan Katolik. Ya. Ada statement begini, kau urus saja agamamu. Ya, ya. Kau sudah Islam sekarang, kau urus saja, kau belajar saja, belajar Quran. Betul. Belajar itu agamamu. Tidak usah lagi kau korek-korek agama kami, apalagi kitab suci kami. Begini, yang saya bersama Ustadz Bung Ade dan bersama seluruh ustadz, siapapun mereka dan channel apapun mereka, karena Kainama tidak pernah punya channel. Dan insya Allah istiqomahkan saya, Kainama, supaya saya tidak punya channel. Masya Allah. Yang diungkapkan atau yang dipaparkan ini adalah kesaksian. Kesaksian. Bukanlah untuk menyerang. Betul, betul. Ada orang yang bertanya kepada seorang mualaf, kenapa kamu jadi mualaf? Begitu kan? Iya, betul. Nah, saya punya dasar. Iya. Kalau orang lain punya dasarnya itu misalnya dari mimpi, dari pengalaman pribadi, Iya. sakit, Iya. atau keuangan, financial, Betul. atau hubungan keluarga atau apapun. Nah, itu punya orang. Saya tidak sama dengan orang gitu. Iya, iya. Ketika ada yang bertanya kepada saya, Iya. apa yang membuat kau Kainama ini, Ambon, Iya. jadi Islam? Loh, saya harus cerita dong. Iya, betul. Yang membuat saya mengambil keputusan untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah pengalaman saya belajar, pengalaman saya membaca. Iya. Nanti kalau saya bilang belajar nanti ada yang marah lagi. Iya, iya. Pengalaman saya membaca aja. Nanti ada orang yang bilang, coba kasih lihat ijazahnya. Ini tidak ada hubungannya dengan ijazah. Betul, betul, Ustaz. Ini tidak ada hubungannya dengan ijazah. Betul, betul. Coba kasih lihat paspornya, baik dari Kristen dan Katolik. Hanya ada 2 atau 3 orang yang dari agama lain. Iya. Saya sedang menceritakan pengalaman saya. Dikutip, dipotong. Ini saya bilang ya sama saudara muslimin dan saudara yang Kristen dan Katolik. Iya. Saudaraku sayang. Dipotong itu. Terus judulnya bombastis sekali. Oh, Sedang viral. Kainama memurtadkan satu masjid. subhanallah. Serius. Dan saya bilang begini sama saudaraku yang bikin channel itu. Saudaraku kalau antum nonton ini, saudara Kristen itu yang bikin channel ini,
Kalau memang saya memurtadkan orang satu masjid, mestinya gereja kasih uang saya. Iya, betul. Tidak pernah ada di negara ini yang satu gereja, satu masjid dimurtadkan. Cuma kayak nama berarti. Betul. Seharusnya Anda dukung saya. Berterima kasih mestinya Berterima sama kasih, Ustaz. kasih uang. Iya, betul. Yang banyak. Iya. Bukan makian. Iya, betul. Lalu dibilang saya tidak mengerti Alkitab. Itu hak antum. Saya tidak pernah korek antum Iya, kok. betul. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Betul. Hal-hal seperti ini yang juga maaf ya Ustadz Iya, Bung Ade, iya. ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Subhanallah, Iya, astagfirullahaladzim. iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Iya. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan Ustadz-Ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya Ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, Iya. menunjukkan paspor? Betul, betul. Orang di gereja aja murtadin gak pernah diminta ijazah dan paspor kok. Betul, betul. Saya sudah sering bilang ini. Iya. Jadi malam ini tentang Evangelion sebetulnya ya. Siap. Biblos dan Evangelion. Iya. Jadi ini sebetulnya Holy Bible. Biblos apakah benar adalah Yesus Evangelion? Betul sekali. Ini Begitu. tema yang keren menurut saya. Iya, tapi bikin panas saudara kita. Saya hanya bilang begini kepada saudaraku yang tersayang, para ahli teologi, para pendeta atau Kristen dan Katolik saudaraku yang punya channel. Kenapa kau harus killing the messenger? Ya. Seharusnya para ahli teologi dan ini saya bilang pelan-pelan ya, jangan potong-potong. Betul. Para ahli teologi, para pendeta atau saudaraku Kristen Katolik yang punya channel YouTube, ada istilah di dalam pemahaman dan pembelajaran teologi. Istilahnya apa? Iya. Nuntius est non importante. Nanti cari sendiri. Masya Allah. Iya, iya. Jadi begini Ustaz, banyak juga yang menelpon saya secara pribadi, memarah-marahi saya, membatasi saya dan Ustadz Kenama untuk tidak mengotak-ngatik tentang Yesus Kristus. Jawaban saya sederhana. Saya berkali-kali sampaikan kepada saudara-saudaraku yang saya cintai, Kristen dan Katolik, ya. Kami umat Muslim sangat mengimani Nabi Isa alaihissalam. Sahih. Tidak ada satu manusia di bumi ini yang boleh membatasi kami memuliakan Nabi yang kami muliakan. Sahih, Allahumma shalli ala Karena sayyidina itu Muhammad. Ustadz Kenama, Nah. bukan perintah presiden, Ya. bukan perintah siapapun yang memerintahkan kami untuk memuliakan Yesus Kristus, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak sempurna iman seorang Muslim jika dia tidak memuliakan Nabi dari seluruh Nabi yang diutus Sahih. oleh Allah ke bumi ini. Sahih, naam. Ustadz Kenama nggak masuk surga kalau tidak memuliakan Yesus. Naam, insyaallah. Kami umat Islam hanya ingin menaruh kedudukan Yesus pada tempat yang mulia, Dan proporsional. pada tempat yang sebenarnya. Naam, sahih. Iya. Ketika ada saudara-saudara kita yang menjadikan Nabi yang kami muliakan sebagai inkarnasi dari anak Tuhan, Inkarnasi dari Tuhan. inkarnasi dari Tuhan, Naam. kami sebagai umat yang diperintahkan untuk beriman kepada seluruh nabi dan salah satu nabi itu adalah Yesus Kristus, tentunya kami bertanya Iya. dan kami harus mencari semua bukti dan data itu dari data-data internal dan juga data-data eksternal. Naam. Gitu. Nah, data eksternal itu juga bisa kita ambil dari historis, Ya. dari kitab suci umat Kristiani, Ya. gitu. Karena tidak bisa dibohongi Ustadz, satu sosok ini diimani oleh dua agama. Sehingga menurut saya Islam dan Kristen ini akan terus berada pada sebuah sebuah perdebatan ini tentang Yesus. Karena sekali lagi saya mau katakan, terlepas dari umat Kristiani yang mengatakan bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa itu dua pribadi yang berbeda,
Ya. Saya mau tegaskan sekali lagi. Ya. Kami, Ustadz Kainama, punya data, punya bukti. Sehingga kami berani menjustifikasi bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah satu pribadi yang sama. Tidak ada satu manusia di bumi ini yang boleh membatasi kami menyentuh Nabi Isa, menyentuh Yesus Kristus. Malaikat sekalipun tidak bisa membatasi kami memuliakan Nabi yang kami muliakan, Nabi Isa alaihissalam, Yesus Christ di dalam keimanan Kristen. Nah, Kira-kira seperti itu. Tafadhol Ustadz Kainama. Syukron, kita mulai ya. Siap. Ada satu kata di sini, yaitu euangelion. Ya. Dari perspektif pedagogis ya, Ya. pendidikan didaktis, dan ini sungguh suatu apa ya, pemahaman, dan kita melihat dari sisi yang apa kita dapat dari pendidikan. Betul Ustaz. Euangelion itu tulisannya euangelion. Ya. Itu dibagi sebetulnya dari dua pemahaman atau dua arti kata. Ya. Yang pertama adalah EU. EU itu terdiri dari dua huruf, epsilon dan upsilon. Ya. EU itu artinya good, baik. Oh, ya. Lalu agelos. Agelos ini artinya message. Ya. Oleh sebab itu malaikat juga di dalam bahasa Yunani disebut agelos. Ya, ya. Arti angel. Ya. Malaikat kenapa disebut kabar, message, pesan? Karena malaikat yang menyampaikan kabar tersebut. Ya. Penyampai itu disebut dalam bahasa Inggris messenger. Ya. Nah, messenger itu agelos. Kalau untuk manusia secara kedagingan disebut apostolos. Ya. Atau apostel dalam bahasa Inggrisnya. Banyak sekali kata-kata bahasa Yunani yang diadaptasi menjadi bahasa Inggris. Contohnya ketika salah seorang murid Yesus berkata kepada Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru, Ya. Ho Kyrios kai ho didaskolos. Ya Master, ya Tuan, ya Sayyid. Ya. Lalu kai ho, kai itu and, dan. Ya. Ho, de. Ya tuanku, ya juraganku, ya bosku, ya pimpinanku, dan didaskolos, guruku. Kata didaskolos ini kemudian diadaptasi. Bahkan Indonesia juga, bahasa Indonesia ada kata didaktif. Ya, 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 ya. Kata pendidikan. Nah, kata-kata euangelion kalau disatukan menjadi good Ya. dan messenger. Sekali lagi, kata eu, epsilon, upsilon Ya. dengan agelos ketika disatukan menjadi euangelion, maka kata ini menjadi good messenger. Wah, ini menarik ini. Nah, ini menarik. Makin mantap. Messenger itu orang. Karena kalau kita agelos kita klik di strong concordance, maka akan keluar sebagai noun maskulin Ya. singular. Oh. Jadi kata untuk benda, Ya. kata untuk makhluk, kata untuk benda noun, Ya. lalu maskulin laki-laki. Wah, Masya Allah. Singular, single, apa satu. Ya. Jadi itu kata untuk euangelon itu sebetulnya untuk seorang penyampai kabar yang baik. Ah. Ini sebabnya saya berani bilang sesuai dengan yang ditulis oleh seorang ilmuwan Islam. Ya. Namanya ini saya catat ini. Saya senang sekali baca dia dulu. Namanya itu sebentar ya. Abdullah Yusuf Ali. Dia punya buku yang luar biasa sekali. Dia punya buku luar biasa. Sebentar. Ada nanti bisa dicari bukunya. Nanti bisa dicari. Itu Abdullah Yusuf Ali itu pada tahun 1938 itu dia tulis The Holy Quran Text Translation and Commentary. Itu Lahore, ya. Syekh Muhammad Ashraf itu mengutip beliau di halaman 287. Dan ini jadi pegangan saya gitu, jadi pegangan betul ini. Ya. Karena dia bilang apa? Injil dalam Quran yang dipakai sampai sekarang itu, Ya. bahkan oleh translator atau penerjemah di lembaga Alkitab di Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah ini, itu bukanlah euangelion.
Oh iya dong. Kita udah lihat tadi artinya. Angelion itu epsilon upsilon good, lalu agelos itu messenger, penyampai kabar yang baik. Penyampai kabar yang Orangnya disebut Angelion, orangnya. Penyampai kabar yang baik itu Ustaz ya. Iya. Kabar baik yang dari Tuhan kepada si orang ini, agelos ini. Betul. Namanya Injil. Jadi Injil adalah yang disampaikan pelan-pelan. Ini saya bukan menyerang. Iya. Tapi apa yang saya baca, saya nggak mau bilang apa. Dia pernah belajar, itu udah kartu lama lah. Itu saya nggak butuh. Betul, Ustaz. Kepada Kristen Katolik, saya di hadapan muslimin muslimat saya nggak butuh bilang saya ini pernah belajar di sini. Mereka akan dengar karena saya pakai bukti empiris, bukti yang solid, bukti yang valid. Dan ini tercatat bukan di dalam pemahaman umat Islam, tapi sekular. Sekali lagi ilmu yang sekular, ilmu di luar teologis, ilmu di luar pemahaman agama, tidak, ilmu sekular. Dibilang begini, epsilon upsilon ditambah agelos jadi angelon, itu adalah personalnya, individunya, kedagingannya. Yang disampaikan yang namanya Injil. Dan betapa akuratnya Al-Quranul Karim ya. Al-Quranul Karim itu sebentar. Ini apa perlu kita buka Ustaz? Ya, buka aja salah satunya Al-Quran Al-Maidah ayatnya yang ke-46 dan ke-47. Operator bisa bantu di subscribe? Ya. Ditampilkan di layar Mas ya? Iya. Ya, syukran Ustaz, bisa bantu. Alhamdulillah. Al-Quran surah? Al-Maidah ayat 46-47. Oke, Al-Maidah 46-47. Siap. Surat Al-Maidah 46 dulu. Ya, kita baca ya. Oke. Surat Al-Maidah, saya juga punya Quran. Biar saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayatnya yang ke-46. 46 Ustaz. Sebentar. Supaya saya tidak dibilang saya ini. Waqafaina ya, itu betul. Waqafaina. Jadi ada yang bilang suruh dia baca Quran. Oh iya. Ada yang bilang Aristo gitu. sama Ustadz Kenama itu tidak bisa baca Quran. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih belajar kita Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Daripada antum Al-Fatihah salah. Iya, ngaku murtadin lagi. Haji 7 kali. Kapan jadi Islamnya itu pertanyaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafaina ala atsarihim. Nah itu mimnya itu ada tanda di atas, lalu ba-nya itu juga disambungkan menjadi rihim bi Isa ain, bukan alif, ain. Bi Isa ibn Maryam musadikan, yang apa ya? Musyadik ya. Lima baina yadaihi minataurati. Ya, itu jadi apa? Ada hubungannya dengan Taurat. Taurat, ya. Membenarkan kitab sebelumnya Taurati. Wa atainahu. Sambung karena L-nya mati itu disebut. Wa atainahul Injil. Huda, yang jalan yang petunjuk atau jalan yang benar, jalan yang lurus. Lalu disambung lagi wa nurun. Jadi yang menyinari, yang memberikan cahaya sadap. Wa musadikan lima baina yadaihi minnat taurati wa hudan. Jangan di hudan ya, karena kita sambung wa huda, karena itu ada tanda sambung. Wa huda wa mau izat talil muttaqin. Sadaqallahu wa sadaqallahul adzim. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan itu Injil kepadanya. Jadi gini, Injil yang benar adalah apabila kita melihat Jesus atau Yeshua HaMasyiah atau Isa HaMasyiah atau Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam. Begini, sebentar. Injil Isa yang benar itu yang mana? Iya. Injil Isa yang benar adalah apabila
yang disampaikan oleh Isa ibnu Maryam itu adalah membenarkan Taurat, dan dia mengakui bahwa itu adalah diturunkan kepadanya. Udah ngerti ya? Iya. Udah ngerti? Itu menurut pandangan Islam. Nah, apa saja yang disampaikan Injil itu sebetulnya? Kalau dengan standar yang bukan hanya dari Al-Quran, tapi juga dari orang-orang Yahudi. Karena Yesus biar bagaimana kita nggak bisa lepas. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jesus is Jewish. Iya, betul. Jesus orang Yahudi. Orang Yahudi, betul sekali. Dia walaupun dari keturunan Levi, tapi dia adalah orang Yahudi karena dia hidup di lingkungan Yahudi. Lalu setelah kita membaca surat ini, nanti bisa diteruskan ya para tuan guruku, para muslimin wal muslimat, jangan stop di situ saja. 46 dan 47. Oh, oke, saya sambung. Ya, 46 dan 47 ya. Gini, ada Sahih Bukhari Muslim yang tertulis di dalam satuan kitab yang mulia Sahih Al-Bukhari, buku 96, hadis 89. Itu bunyinya kalau kita artikan ya, ada amanah waqulu, Rasulullah bilang, janganlah engkau beriman kepada ahli kitab. Iya. Tapi juga jangan mengingkari mereka. Ya, tetapi katakanlah apa? Menurut Rasulullah yang ngajarin kita ini. Betul. Kalau kamu ketemu dengan ahli kitab, jangan bilang kamu beriman kepada kitab mereka. Nggak boleh. Tapi juga jangan mengingkari, karena kemungkinan ada beberapa bagian, pelan-pelan ya. Ya. Ada beberapa bagian di dalam kitab mereka itu yang benar. Iya. Begitu. Katakan saja kepada mereka, amanah billahi wa ma Anzalallah. Anzila. Jadi amanah billahi wa ma anzila ilaina wa ma anzila ilaikum. Artinya begini. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sahih. Iya. Dan apa saja yang diturunkan kepadamu. Jadi kita nggak boleh maki-maki kitab mereka. Iya. Tapi kita juga tidak boleh beriman full kepada kitab mereka, karena kita amanah billah. Jadi kita beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada kita. Betul. Saya udah pernah cerita sama Bung Ade bahwa orang Yahudi paling marah kalau ada Gentiles atau orang non Yahudi korek-korek Torah. Betul. Kita sudah pernah baca di dalam kitab Sanhedrin 59a. Sekali lagi, kitab Sanhedrin 59a. Di situ dibilang kalau ada Gentiles atau orang di luar Yahudi, non Yahudi, yang korek-korek Torah, itu hukumannya adalah dilempar batu sampai mati. Betul. Sanhedrin 59a. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan standar bahwa ini adalah Injil yang diturunkan kepada Yesus? Apa itu? Kita harus menjadi orang yang menurut Torah mengikuti bukan apa yang diturunkan kepada orang Yahudi, tapi diturunkan Allah melalui orang Yahudi, sekali lagi melalui orang Yahudi kepada orang-orang non Yahudi. Apa itu? Sheva Misfot Bnei Noah. Sheva Misfot Bnei Noah. Ketujuh hukum untuk keturunan Nuh. Artinya orang-orang di luar Yahudi. Dan Sheva Mitzvot Bnei Noah ini sudah termaktub dan kongruen atau compatible atau equivalent dengan Torah. Contoh, hitan laki-laki. Iya, betul. Perempuan ada waktu-waktu khusus untuk mereka. Betul. Baik tubuh maupun pada saat mereka misalnya mengeluarkan darah kotor. Itu diatur semuanya. Dan Sheva Mitzvot Bnei Noah itu ada di dalam situ. Jadi Sheva itu ekuivalen dengan Torah. Iya betul. Gitu ya. Jadi Torah ini boleh engkau bukan untuk diimani kata orang Yahudi. Kau lihat saja. Tapi engkau adalah pelaku Sheva Mitzvot Bnei Noah atau bukan? Bukan. Oh, tidak boleh. Iya, betul. Oleh sebab itu, Ustadz boleh ketik Sefaria. Siap. Ini agak cepat ini malam ini. Siap. Langsung saja. Apakah Holy Bible benar Injil, atau apakah ini ada dua nih temanya nih. Ada berapa Injil? Nanti kita jawab belakangan. Tapi yang merah dulu ini. Apakah Biblos adalah Evangelion? Bukan. Oke. Sudah terjawab ya.
Baik. Sefaria. Hah? Sefaria spasi. Oh, Sefaria Spasi. spasi. Syabat. SHABBAT. Oh, sorry. Syabat. SHABBAT. Syabat. SHA HA ya BBAT AT spasi spasi 116A 116A. 6A. Oke. Ya, ntar. Ini saya tidak lihat ya, saya tidak lihat ini. Ini yang ada di kepala saja. Oke, saya Coba Ustadz Afwan, ini boleh sorot saya dulu. Sorot saya dulu. Coba disorot Ustadz kenapa? Ya. Oke, baik. Saudaraku, terutama Kristen dan Katolik, jika Anda belajar teologi, Anda pasti tahu ini. Jadi saya tidak bawa apa-apa, saya hanya bawa ini. Saya tidak bawa buku Sefaria. Semuanya ada di sini, insya Allah. Antum yang pernah belajar juga, ya, tahu ya bahwa ini tidak ngarang dan ini tidak menyerang. Silakan ditampilkan. Siap. Ini semua orang teologi harus hafal ini. 116A kita lihat yang angkat itu ada angka abu-abu di bawah di samping kanan itu 1. Betul? Kita geser ke bawah pelan-pelan Ustaz. Sampai dapat angka 7. Oke. 7. Oke. Ini kalau sudah buka yang begini, ini yang ditunggu-tunggu oleh para audiens. Alhamdulillah insyaallah angka 7. Oke. Baik, Ketemu baik. Ustaz. Ketemu ya. Oke. Sini mata saya mungkin karena pakai kacamata. Iya. Jadi atau jangan-jangan Ustadz Kanama tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca Hebrew katanya. Oh iya, asik ya. Silakan asik. lanjut. Sebentar ya. Iya. Jadi saya boleh mendekatkan diri ya. Boleh. Therefore come and hear. Oke. A different apa itu? Apa? Bentar ya, sebentar lu sebentar saja. Oh, ini bisa saya ini Ustaz. Gedein. Oh, bisa. Oh, bisa alhamdulillah kalau bisa dibesarkan. Sorry. Oke, Ustaz. Oke, itu yang 7 ya. Yang 7. Di depannya itu ada kata-kata apa itu? Tunggu sebentar. Therefore ya. Therefore sebentar. Masculine. Therefore, therefore come and hear a different resolution for. Itu bahasa Hebrew yang di atas tadi. Iya. Saya bacakan satu baris di depan aja. Ya. Ada 2 kata yang menarik di sini. Iya. Yang pertama itu setelah kata sebentar. Saya harus maju deh. Siap, Ustaz. Saya harus maju ya. Tapa dulu, Ustaz. Saya harus maju. Nah, di sini ya, ini 7. Ini dibacanya ta. Panjang. Ya. Lalu shema. Shema. Itu mendengar. Ta sema. Hagil yonim. Nim. Ini M. Di belakang itu yang panjang yang kayak tongkat itu M. Nun. Jadi dibacanya ta shema. Dengarlah. Dengarlah, ini ada rabai orang tua yang bicara. Iya, Ustaz. Dengarlah. Jemaah dan anak-anakku. Hagil yonin artinya gulungan kitab. Gulungan kitab, Ustaz. Ya atau apa ya? Apalah pokoknya Iya. lembaran-lembaran. Iya, lembaran-lembaran suci, begitu, tulisan. Ustaz. Ya, betul Ustaz. Hagil yonin fesif rei. Fesif rei. Nah, ada dua kata yang saya kasih tahu. Ya. Setelah fesif rei, maka ada minin. Jadi ada 2 kata. Yang pertama hagilionin dan minin. Kata-kata hagilionin dan minin ini adalah 2 kata yang disematkan oleh para ahli, para rabai Yahudi kepada lembaran perjanjian baru. Oh, wow. Hagilionin artinya lembaran. Minin artinya kafir, bid'ah. Wow. Orang-orang sesat. Masya Allah. Oleh sebab itu di dalam salah satu di dalam kitab tulisan para rabai ini ada Avodah Zahra. Artinya Yesus dipanggil sebagai minim. Orang yang menyesatkan. Dan kitabnya disebut sebagai bukan Evangelion yang tadi saya bilang atau Injil. Kabar sukacita. Kabar sukacita. Tapi Avangelion.
Kita lihat ke bawah, Ustadz. Oke, siap. Tadi kan nomor 7. Ah, Geser ke bawah, 8. ya. Terus ke bawah. Geser pelan-pelan. Up the blank Rabbi Yosef during the need therein. Rabbi, geser lagi ke bawah pelan-pelan. Pelan-pelan saja. 8. Saya. Apa kelebihan? Oh, kelebihan. 7, loh kok naik? Ini dia Ustaz, sorry. 8. Ini 8 dia Ustaz. Mana? Ini. Oh, 8. Bahasa Inggrisnya saja? Oke, siap. Oke, sebentar. Itu ada sampai, geser lagi ke bawah dikit saja. Geser up. Oke, di situ ada tulisan yang tebal itu. Ya, Rabbi Yosei says, benar? Rabbi Yosei. During the week 1 are the, jangan diklik. Itu nanti tafsir. Oke. Nggak usah biarin aja. Oke, siap. During the, Rabbi Yosei says, during the week, Ya. one, cuts the name of God, Ya. contain therein and buries them, and burns the rest. Lalu ada tulisan, Rabbi siapa itu? Tarfon. Iya, Said in the form of an oath. Dia bilang begini, Rabbi Tarfon bilang begini, I will bury my sons. Saya sendiri yang akan kubur anak-anak saya. If I fail to do the following, that if these books come into my possession, I will burn them and the names contained therein. Kalau saya tidak bakar ini perjanjian baru yang datang kepada saya, betul. Saya janji depan kamu, saya kubur anak saya hidup-hidup. Wow. Begitu berbahayanya ini perjanjian baru bagi orang Yahudi. Iya. Begitu berbahayanya. Geser ke bawah. Oke, Geser siap. ke bawah. Geser ke bawah terus. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Terus. Jangan cepat-cepat. Mana itu? Ini udah berapa ini? Ini baru 8 Ustaz ya. Iya. Pelan-pelan lagi. Geser lagi ke bawah. Terus. With regard. Terus ke bawah. 9 sekarang. 9. Terus ke bawah. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan 9 terus. Terus ke bawah. Ini supaya ini. Kenapa saya pelan-pelan? Supaya orang lihat ya. Siap. Oke. 10. 10. Oke. Pelan-pelan. 10. 10. Bahasa Inggrisnya. Oke. Kita lihat ke bawah lagi pelan-pelan. Pelan-pelan ke bawah lagi. Pelan-pelan lagi ke bawah, Bung. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Dikit lagi selesai. Oke, itu dia yang saya bilang tadi. Op. Siap. Ya. Itu di sebelah kiri itu paling atas ada tulisan Mar apa tuh? Mar Bar Joseph. Ini imam besar, Rabbi. Iya. Mar Bar Joseph. Dia bilang begini ya. I am one of them. We are friends and I do not fear them. Nggak takut mereka sama orang-orang yang bawa buku perjanjian baru itu. Oh. Nggak takut mereka. Still, one time he went and argued. Dia ada argumen with them, and they sought to endanger his life. Mereka membahayakan hidup Rabbi. Oh. Ya. Lalu Rabbi Meir would call the Christian. Lalu Rabbi Meir memanggil atau menyebut orang-orang Kristen itu, tulisan-tulisan Kristen itu di situ ada the Christian writing, the Evangelion, the wicked folio. Wicked itu lembaran-lembaran tulisan yang wicked, yang jahat. Disebut Evangelion. Bukan Evangelion, bukan. Oh. Ini bahasa Hebrunya Evangelion. Atau lembaran-lembaran yang jahat. Lembaran-lembaran setan. Ini Rabbi yang ngomong, bukan saya kayak nama, bukan. Kabar yang tidak menggembirakan justru ya. Yang mana? Yang Injil yang orang Islam bilang tadi di surat Al-Maidah atau yang ditulis oleh orang-orang Kristen? Pertanyaannya sekarang. Kita kan sudah tahu nih bahwa Evangelion itu jangan ditutup dulu Ustaz. Afwan, maaf. Syukran Ustaz. Evangelion itu kan personnya. Iya. Epsilon, good. Iya. Agelos, messenger, penyampai kabar baik. Kabar baiknya apa? Injil. Kan tadi kita dapat keterangan yang jelas. Iya, betul. Yang sangat precisely tepat.
Betul. Dari Al-Quranul Karim surat Al-Maidah ayat 46 47. 47. Bahwa yang turun dari Allah itu adalah Injil kepada Evangelion. Ngerti ya? Masya Allah. Iya, betul. Nah sekarang para rabai marahnya kepada siapa? Tulisan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Tuh baca. Iya, betul. Rabbi Meir would call the Christian writing. Rabbi Meir itu akan menyebut tulisan-tulisan Kristen yang juga dikenal sebagai Evangelion sebagai the wicked folio atau Evangelion, tulisan-tulisan setan, tulisan jahat. Iya. Lalu Rabbi Yohanan, ini orang besar bos. Iya. Rabbi Yohanan called it the sinful folio atau Evangelion. Rabbi Yohanan malah menyebutnya ini lembaran-lembaran dosa yang penuh dosa. Astagfirullahaladzim. Oke, sudah ya. Iya. Dari dua sisi. Dari sisi Islam sudah. Iya. Dari sisi Rabai Yahudi Iya. sudah. Betul. Ya, kalau Rabai Yahudi langsung marah, langsung menghakimi. Betul. Tapi orang Islam Al-Quranul Karim tidak. Justru menjelaskan. Iya. Kalau Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang mana? Harus pertama, dia membenarkan Torah. Apa Torah itu? Adalah keesaan Tuhan. Iya, betul. Kedua, tatanan ibadah. Iya. Ketiga, pesan nubuatan bahwa ada akan datang Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tiga itu terpenuhi, itu Injilnya. Oke, baik ya, kita mulai ya. Lalu apa Injil itu? Injil Yesus itu apa? Injil Yesus itu apa? Pelan-pelan. Semakin ya, Injil Yesus. Isi Injil Yesus itu termaktub di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 17. Oke, saya langsung go ahead ini. Iya. Saya boleh tanya ini sudah berapa menit, Ustadz? Afwan, Tuan Guru. Matius 45. Iya. Alhamdulillah. Tadi kita sudah ada pembukaan. G Media Channel itu bisa sampai 2 jam. Ini ya. Matius pasal 5. Matius pasal 5. Iya. Ayat? Semua aja. Oke, semua. Iya, Matius pasal 5. Enter aja udah tuh, Matius 5. Ya. Sip. Nanti yang tampilan pasal, alhamdulillah. Itu ada judul perikop. Ucapan bahagia. Ini isi penyampaian Yesus. Ini dia. Ya. Khotbah di bukit ini. Ya, bisa lihat. Dari mulai ayat 2-nya. Geser aja nggak apa-apa. Ya, nanti para pemirsa yang baca. Ayat 2 sampai 17 pemirsa, para muslimin muslimat, akhi wal ukhti, Ustadz wal ustazah, para tuan dan puan guruku, inilah yang disampaikan Yesus. Dan menurut tatanan secara teologis, inilah Injil Yesus. Oke. Mulai ayat 2, silakan Bu. Siap, saya bacakan. Boleh. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Oke. Yang ayat yang ketiga. Siap. Oke, kalau yang merah ini berarti kan kata-kata beliau. Kata-kata Yesus ya. Yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin. Ya. Di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Terus. Oke. Biar cepat. Siap. Yang keempat. Iya. Di sini soalnya sinyal bagus ya, nggak seperti waktu Bung Ade di betul. Banten. Empat. Oke, ini harus saya besarkan dulu. Gini ya. Iya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Iya. Karena mereka akan dihibur. Oke, terus. Yang kelima, atau saya semua aja nanti betul. Semua aja. Kemudian nanti saya baca ya. Sorry. Iya. Tadi yang kelima ya. Iya. Yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Allah. Yang keenam. Jadi kalau maki-maki nggak boleh. Nggak boleh. Nggak apa-apa maki-maki dia, tapi dia tidak memiliki bumi. Iya, betul. Yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Akan kebenaran, Ustaz. Terus. Kemudian karena mereka akan memiliki bumi. Iya.
Ya. Karena mereka akan dipuaskan. Amin. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya. Ya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, terus. Yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya. Karena mereka akan melihat Allah. Yang 9, Ya. berbahagialah orang yang membawa damai. Iya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, terus. Kemudian yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya Ya. oleh sebab kebenaran. Ya. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ya. Yang ke-11, Ya. berbahagialah kamu jika karena kamu dicela. Iya. Wow. Nah, kita ini lagi ngomongin siapa ini? Kita lagi ngomongin. Berapa episode sudah kita ngomongin beliau itu? Iya, Kita dicela nggak? Kita dicela. Berarti kita ini yang ngikuti. Nah, jangan bilang siap, kita. siap. Biarin aja. Oke. Biarkan saja orang yang Nah, mengambil kesimpulan. Biar, Terus. biar para audiens yang Iya, menilai, Ustaz, iya, ya. iya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Iya. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela Iya. dan dianiaya Iya. dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Wow. Terus. Bersukacita dan bergembiralah. Iya. Karena upahmu besar di sorga, Ustadz Kenama. Amin, insya Allah. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin, insya Allah. Wow. Ya, jadi kalau kita difitnah, dianiaya karena kita menyampaikan kebenaran, siapa Jesus itu? Iya betul. Apa itu Evangelion? Iya. Maka insya Allah Iya. ini yang janji Nabi loh. Betul. Yesus Ini sendiri yang Yesus ngomong. loh, yang lahir tanpa bapak loh. Terusin, Iya. udah. Ya, terusin udah. Terusin. Siap. Terusin Iya, ya. iya. Oke. Jadi sebentar. Kita buka kitab yang tadi tuh ya. Siap. Matius pasal 4 ayat 23. Oke. Matius pasal 4 ayat 23. Pasal 4 23. ayat 23. Iya. Oke. Iya. Saya besarkan dulu, Ustaz. Besar ya. Besarnya minta ampun. Matius pasal 4 ayat 23. yang ke-23. Iya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Iya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Iya. dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Iya. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Iya, ada kata serta di situ ya. Iya. Berarti gini, ada dua hal yang dilakukan Jesus. Iya. Pertama adalah menyampaikan Injil Malik, Menyampaikan Injil Allah, Injil Allah, kerajaannya Allah. kerajaan Allah. Ya, kerajaannya Allah. Betul. Ya, Injilnya itu berarti bukan dia. Iya. Ngerti nggak sih? Betul. Ini sangat jelas sudah dalam bahasa Indonesia, jadi nggak perlu tafsir lagi. Iya. Jadi Injil itu diturunkan oleh Allah Ya. tentang kerajaan Allah yang dikabarkan dan diajarkan, Ya. diberitakan oleh Jesus Betul. kepada manusia, orang Israel saja. Betul, Ustadz. Iya. Dia kan berkeliling gitu, Yesus pun berkeliling di seluruh apa? Galilea. Galilea udah. Tidak ke Indonesia, Udah, Ustadz. jangan nanti iya kan? nyasar di Banten. Ya. Jadi gitu ya, oke ya, kita kembali lagi ke ayat tadi. Siap. Ya sudah jelas ya. Iya. Jadi ada dua hal yang dilakukan Jesus. Iya. Yang pertama memberitakan Injil. Injil apa? Injil Allah. Injil tentang Allah. Betul. Tentang kerajaan Allah. Bukan tentang dia. Iya, betul. Nggak ada urusannya. Tadi kita baca. Iya. Berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Iya. Berbahagialah orang yang miskin. Iya, betul. Berbahagialah orang yang karena namaku engkau difitnah, Betul. engkau dimaki-maki, Betul. dibilang monyet, goblok, Iya. dan apa pendusta segala Pendusta. macam, penyesat. Iya. Ya kita nggak pusing. Lalu Lukas pasal 8 Oke. ayat 1. Lukas pasal 8 ayat 1. Lukas pasal 8 ayat 1 ya. Iya. Supaya kita tahu Injil Yesus itu apa. Iya. Gitu loh. Apakah Biblos itu Injil Yesus? Ya, Nanti itu. kita jawab. Siap. Dan ada berapa? Itu Oke, mantap. terakhir. Ya, silakan. Lukas pasal 8 ayat yang Pertama. pertama. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Iya. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Berarti ke-12 murid juga
nanti mengajarkan Injil yang mana? Injil kerajaan Allah, bukan Injil tentang Jesus. Iya. Kalau ada Injil yang mengatakan cerita detail tentang Jesus, kita perlu bertanya. Ya, betul. Karena yang dikabarkan oleh para hawariun, para 12 disciples atau para murid ini Iya. adalah Injil kerajaan Kerajaan Allah. Allah. Betul, Ustaz. Nah sekarang ayat 10-nya. Siap. Lukas pasal 8 ayat 10-nya. Ayat yang ke-10 ya. 10. Oke. Ini jelas kok. Aduh, udah nggak perlu ini udah. Nah, Uh-uh. ini keren ini. Yang merah Ya. begini keren, Ustaz. Keren, Iya, keren, keren. Lukas pasal 8 ayat yang ke-10. Uh-uh. Lalu ia menjawab, Iya. kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Iya. Injil itu Ini- adalah rahasia. Masya Allah. Terus. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Iya. Wow. Iya. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Ada banyak nggak yang pegang Bible tapi nggak ngerti? Banyak sekali. Sih? Iya. Padahal kalau kita maksudnya gini, baca tuh jangan apa ya gini, kita baca Bible tapi kita sudah terpatri, sudah terpola. Ah, Yesus itu Tuhan. Nah. Mari kita baca Iya. Bible secara proporsional. Iya. Secara apa yang Bible mau sampaikan kepada kita. Betul, Ustaz. Gitu ya? Iya. Oke, ini di sini dibilang nih. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Itulah Injil. Injil adalah rahasia Iya. kerajaan Allah. Oh, berarti Yesus nggak pernah kasih tahu Injil. Iya. Karena itu sampai sekarang masih rahasia. Betul. Oh, tidak. Iya. Ayat 11-nya. Siap. Ayat 11. Ayat 11. Oke. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Subhanallah. Iya. baru tahu dari Ustaz nama pada malam hari ini loh. Ya, ngerti ya? Masya Allah. Ya. Firman Allah yang mana? Matius 5 ayat 17. Ntar saya baca sekali lagi Ustaz. Oh, Saya boleh. penasaran Ustaz. Boleh. Inilah arti perumpamaan itu. Iya. Benih itu ialah firman Allah. Jadi Injil adalah Firman Allah. Allah. Firman Allah yang mana? Ya itu dia Gitu. Ustaz. Nanti kita coba. Terusin. Oke, Matius. 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Ya. Ustadz jangan ambil ayat katanya. Oh, enggak boleh. Oh, tadi itu berapa ayat itu? Jangan menafsirkan dong Ustadz. Enggak menafsirkan. Ustadz Kenama tidak menafsirkan kan? Loh, ini kan ada Oh, ditulis. siap. Kan Gimana tulisan- tafsir saya gimana? Ini kan sudah tertulis seperti ini. Iya, enggak comot-comot itu satu perikop. Iya, ngaco. kapan kita menafsirkan? Ya, oke. Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Iya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat Ya, itu. atau kitab para nabi. Iya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Baik. Ini di dalam bahasa Hebrew-nya disebut Ya. begini. Bahwa aku datang untuk janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Aku datang untuk bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya. Apa yang dilakukan? Menggenapi itu to fulfill Ya. atau melakukan sampai penuh. Iya. Apa yang dilakukan? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada dua macam yang Yesus sebutkan Siap, Ustaz. dalam bahasa Ibraninya. Ya. Torah ve neviim. Iya. Torah ve neviim. Nabi. Nah, tanah itu yang kita tahu sekarang, Iya, tanah betul. itu adalah Torah, Neviim, Ketuvim. Ketuvim. Nah, yang dilakukan Yesus adalah Torah ve Neviim. Iya. Jadi ada dua bagian kitab utama dari Torah, dari tanah, Iya. yaitu kitab Torah dan Neviim. Apa itu? Iya. Hukum dan tulisan para nabi. Masya Allah. Itu rahasia Injil. Ini saya begini ya, maaf ya. Sama Bung Ade aja saya baru Iya. ngomong ini. Masya Allah. Anda merinding Ustaz. Serius. Subhanallah. kita rahasia. Sebetulnya Yesus itu bawa apa sih? Iya. Yesus itu bawa apa? Kitabnya mana? Orang Islam itu salah. Karena di dalam Al-Quranul Karim ditulis bahwa Yesus membawa kitab Injil. Orang Kristen klaim, ini Bible saya, ini Injil. Iya. Beda, kamu salah. Enggak, karena saudaraku tersayang yang aku hormati, Iya. Kristen dan Katolik, para tuan guru, ahli teologi dan para pendeta,
Injil itu rahasia. Injil itu rahasia, betul-betul. Rahasianya apa? Disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Iya, Perumpamannya adalah apa? Benih tadi. betul-betul Ustaz. Jadi ketika kita ingin tahu Injil, Injil itu apa menurut Yesus? Injil adalah firman Allah. Firman Allah. Firman Allah. Firman Allah. Jadi Jesus itu bukanlah firman Allah yang menjadi daging karena dia menerima firman itu. Yohanes pasal 17 ayat 8. Siap. Ini yang ada di kepala aja. Wah, mantap, Masya Allah. Ini dari seorang yang dibilang nggak pernah belajar, bohong, pembohong. Sama dengan saya juga, Ustaz. Dikatakan, Yohanes pasal 17 ayat 8. Aristo dibilang, oh itu Aristo itu penipu. 17 ayat 8. Ayat 8. Ya. Siap. Yesus itu bukan firman yang jadi daging. Coba baca. Siap. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8. Ya. Pelan-pelan Ya. dan dengan secara seksama saya membacakan Ustaz Iya, ya. iya, iya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Satu ayat luar biasa kejawab semua ya. Wow. Injilnya apa? Iya. Ya, memang kalau Nabi yang ngomong ini luar biasa. Luar Bos. biasa. Dan Jesus ini Rasulullah sampai bilang begini di dalam satu riwayat hadis yang sahih. Iya. Jika ada orang yang dekat dengan Isa ibnu Maryam itu aku. Subhanallah. Betul ya? Iya. Dan ini hadisnya sahih, boleh dicek. Iya. Jika ada orang yang dekat dengan Isa ibnu Maryam itu aku. Subhanallah. Karena apa? Sama-sama orang menerima firman Allah. Firman Allah. Jadi gini, ada saudara kita yang selalu berpegang bahwa Jesus adalah inkarnasi dari Allah. Yeah. Inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi- Kejauhan. Betul. Kejauhan. Mari kita lihat lagi yang Siap. 17:8 itu. Jelas. Ya. Ah. Sebab segala firman yang engkau, huruf besar, artinya Allah, sampaikan kepadaku Yesus. Firman itu bukan apa ya? Jadi firman itu menjadi daging. Kalau firman itu menjadi daging, berarti Allah sudah tidak perlu berfirman. Betul. Nah ini dia bilang, Allah sampaikan firman-Ku kepadaku. Iya. Berarti Yesus ya Yesus, firman-nya firman, Allah ya Allah. Begitu. Sekali lagi, Jesus ya Jesus, firman-nya firman, Allah ya Allah. Siapa yang bilang begitu? Jesus. Yesus, bukan Ustadz Kenam. Bukan. Gitu. Sekali lagi kita baca Ya, pelan-pelan. siap. Ana yang baca Ustadz Oke, ya. ya. Dengar baik-baik ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku Ha-ha. telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ha-ha. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Sebentar. Ah, Mereka tahu benar-benar bahwa aku Jesus datang dari Allah, Dari Allah. dari Allah. Betul. Bukan Allah merubah firman yang menjadi daging. iya. Tapi Yesus itu datang, itu kan dibilang, Iya. aku datang daripada Allah, aku datang daripadamu ya Allah. Iya. Aku ini datang karena engkau yang bikin aku datang. Betul. Lalu aku disampaikan olehmu ya Allah Iya, firman itu kepadaku. Betul. Karena aku adalah apa tadi terakhir? Dan mereka mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. utusan yang diutus oleh Allah, datang dari Allah, Iya. menerima firman dari Allah Betul. sebagai utusan untuk disampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Pengikutnya. Pengikutnya. Betul. Jelas ya? Betul sekali. Injil adalah firman Allah. Allah. Kitab Ulangan Kitab Ulangan, siap. pasal 5 ayat 5. Cakep-cakep angkanya tuh ya kalau Mantap itu. ya, luar biasa. Ulangan pasal 5 ayat pasal 5. 5 Apa ayat- itu firman Allah? Siap. Apa itu Injil yang disampaikan Yesus? Gitu loh. Bisa dibantu moderator? Iya. Oke. Syukran Ustaz. Siap. Ulangan pasal 5 ayat yang kelima. Iya. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu. Ini sebentar saya bilang dulu. Ini Siap. Musa sedang berbicara kepada Bani Israel ya? Iya, siap. Oke. Oke. Musa alaihissalam. Fadal. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung dan ia berfirman. Iya, terus 6. Siap. 6.
Kita nggak comot-comot ayat, Ah, nggak berani comot-comot ayat. 6. Oke, siap. Apa itu Injil? Apa itu firman Allah? Siap. Rahasia kerajaan Allah itu apa? Ya. Ini dijawab oleh Yesus. Siap. Bahwa Musa itu pegang rahasia. Iya. Pernah nggak Ustadz Bung Ade Iya. dengar cerita kita sekolah minggu kecil-kecil dulu? Iya. Dia antua tete manis tuh, Jesus tuh, Iya, betul. ajak Yohanes dan Petrus. Oh, iya, Iya kan? Lalu Ah. ketika mereka bertiga naik ke gunung, Mm-mm. Yohanes dan Petrus melihat bahwa Yesus naik ke tempat yang lebih tinggi. Iya, betul. Lalu di sebelah kanannya ada Musa Iya. dan di sebelah kirinya Elia. Iya, betul, Ustaz. Ana baru ingat lagi. Ya. Betul. Ya, ngerti ya? Iya. Dan pada saat itu dia yang bilang, aku dekat dengan mereka berdua. Iya, betul. Nah, kenapa orang Kristen marah-marah, orang Katolik marah-marah ketika ada hadis riwayat yang sahih Rasulullah bilang, kalau ada yang dekat dengan Isa alaihissalam itu aku. Aku. Enggak. Ada seorang ahli teologi bilang, Iya. oh ini orang Islam ngaco. Iya, betul. Jarak dari Isa sampai Rasulullah itu 600 tahun. Ya. Udah gitu Yerusalem dengan Makkah itu jauhnya sekitar berapa kilometer. Betul, Ustaz. Ini salah Rasulullah. Loh, kamu nggak pernah bilang salah ketika Yesus dekat dengan Musa dan Elia. Iya. Berapa jaraknya, Ustaz? Musa itu berapa ribu tahun Iya. sebelum Isa. Betul. Elia apalagi. Iya, betul, Ustaz. Di dalam lingkup kenabian, waktu dan ruang itu tidak ada jarak. Betul, Ustaz. Dulu kita sekolah minggu kecil-kecil ini buat para ahli teologi dan tuan guruku pendeta yang aku hormati, saudaraku Kristen dan Katolik. Iya. Kita nyanyi begini kok kecil-kecil. Iya, betul. Pertemuan di udara. Iya. Ada lagunya itu. Iya, dekat dengan Musa mereka tidak protes. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dekat Dengan Isa, marah. mereka tolak. Semua nabi itu dekat dan bisa bercakap-cakap kapan aja. Betul. Karena makom. Level kenabian itu memberangus, menghancurkan semua pembatas, barrier. Betul. Tidak ada ruang dan waktu. Mereka bisa ngobrol kapan aja kok. Betul. Maka itu di dalam Yohanes 16 ayat 13 disebut Feruah Ahmed, nanti akan datang setelah aku. Ahmed. Betul. Dia udah ngobrol. Subhanallah. Beliau udah ngobrol. Betul sekali, Ustaz. Itu isi Injil. Sekali lagi, itu isi Injil menurut Jesus. Jesus. Yang tadi 56 lalu 57. Siap. 56-nya belum dibaca itu. Oh, oke, aku baca ya. Iya. Akulah Tuhan Allahmu Iya. yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini rahasia kerajaan Allah. Apa? Akulah Tuhan Allahmu. Ketika kita ketahui bahwa hanya ada satu Tuhan yang Allah itu, Oh ya, betul. yang mengeluarkan Bani Israel dari tanah Mesir, Betul. dan kita menyembah nama itu, kita menyembah sosok itu, kita menyembah zat itu, Betul. kita menyembah, maka kita telah menemukan insya Allah rahasia Subhanallah. Injil, rahasia kerajaan Allah, rahasia firman Allah. Ayat 7. Masya Allah, subhanallah. Oke. Ya. Oke, ini yang keren ini, Ustaz. Ini rahasianya. Ini yang paling keren. Izin saya tarik napas dulu untuk membaca ayat ini. Iya. Jangan ada padamu Ya. Allah lain di hadapanku. Itu rahasia kerajaan Allah dan itu Injil Jesus. Subhanallah. Itu Injil Jesus, ya. Oke. Lalu kita harus mengerti bahwa Yesus mengajarkan di dalam Injilnya sholat. Sholat. Udah ya, kita udah tahu, Siap, udah pernah iya, bahas. iya, betul. Lalu tidak mendoakan Tuhan. Iya, betul, Ustaz. Dan menyatakan bahwa akan ada nabi setelah dia yang Iya. namanya Ahmed. Ahmed. Kita udah bahas itu ya. Betul, Ustaz. Strong Concordance 571 ketik. Oke. Ini supaya jelas bahwa kenapa orang Islam itu sangat berpegang kepada Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sahih itu precisely, tepat. Bagi yang tidak suka ya nggak apa-apa. Ini aku bilang sebagai persaksianku kayak nama mu'alaf. Oke, siap. Strong Concordance. 571. Siap. H571. Bisa dibantu? Oke. H571. Langsung, Ustaz. Iya, itu klik aja. Oke, yang atas ya? Yang iya. Oke. Oke ya.
Malam ini begitu cepat ya. Cepat. Cepat dan cadas begitu ya. Ya. Ke bawah. Oke. Emet. Terus ke bawah faithfulness. Part of speech feminine emet. Nas original aman. Oke, ini amannya diklik yang biru itu. Aman. Ini ya. Ya aman. Oke. Amannya diklik. Sudah? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Geser ke bawah pelan-pelan. Siap. Geser ke bawah pelan-pelan 539 aman. To confirm, to support. Terus ke bawah pelan-pelan. NAS exhaustive concordance ke bawah terus pelan-pelan. Siap. Pelan-pelan ke bawah. Pelan-pelan ke bawah pelan-pelan. Terus geser. Terus Bung Ade. Beliefs, coverage, endure, insurance, have faith, and so stop. Oke. Itu di bawah ada angka 1 sebelah kiri tuh. Iya. Di baris kedua dari bawah. Ya. Di bawah itu ada tulisan verified. Siap. Ini ya, Ustaz. Di atasnya trustworthy. Ini. Trustworthy. Iya. Artinya bisa dipercaya. Wow. Bahasa Arabnya Amin. Amin, udah ya tuh. Masya Udah ya. Yang ngomong siapa? Bukan saya, Jesus yang ngomong. Iya, betul. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Masya Allah, subhanallah. Enggak, begini Ustaz. Apa? Apa sebenarnya yang kita dituduh, menafsirkan, membohongi, gitu. Iya, karena sebetulnya begini, mungkin ya. Ini pertanyaan dari aku juga, dari Kainama, dari saya ini. Betul. Agak berat dijelaskan secara ilmiah dan betul. data valid. Karena ini tuh dari data mereka sendiri, bukan dari Al-Quran. Bahkan gini, mungkin saya sedikit tambah Ustaz. Iya. Menurut saya juga terkait tadi kan yang Ustadz Kainama, ketika Yesus dekat dengan Musa, mereka tidak pernah protes. Iya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW katakan dekat dengan Isya, diprotes. Marah, iya. Gitu. Iya. Nabi yang lain banyak istrinya tidak dituduh. Tidak dituduh sebagai tukang kawin. Iya. Gitu. Nabi Muhammad SAW punya istri cuman berapa saja dituduh Nabi Muhammad tukang kawin. Iya. Jadi tidak fair menurut saya. Tidak fair, standar tidak fair. ganda Iya. gitu ya. Lanjut Ustaz. Lanjut, baik. Iya, siap. Lukas pasal 24 ayat 19. Oke. Lukas pasal 24, Ustaz. Ya, Lukas pasal 24 ayat 19. Oke. Lukas pasal 24 ayat 19. Silakan. Siap. Ini Ya. dia. Wow. Katanya kepada mereka, Iya. apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Ya. Iya. Jadi jangan marah, Bos. Betul. Ya. Dia adalah seorang Nabi. Bukan anak Allah. Kan. Dan dia juga tadi bilang apa? Bahwa aku dari Allah. Injil itu difirmankan oleh Allah kepadaku. Dan aku menyampaikan kepada mereka. Gitu ya. Lalu mereka menerimanya. Dan mereka jadi tahu bahwa aku utusanmu ya Allah. Gitu. Yang mengutus dan utusan jelas berbeda. Berbeda dong. Ya, nggak berbeda. boleh sama. Ya nggak boleh. Gimana orang? Gitu. Orang udah jelas gitu kan. Betul. Lalu apakah Jesus ini satu-satunya yang dapat Injil? Ya. Enggak. Wow, ini keren ini. Ini enggak. Mantap, Ini Masya Allah. Injil itu karena diartikan di dalam kata evangelion, Iya. maka yang paling tepat itu Injil menurut Al-Quranul Karim. Subhanallah. Yang tadi ya. Ya. Konfirmasinya justru ada di dalam Yohanes pasal 17 ayat 8 ya. Pasal 17 bahwa ayat Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Ya. Jesus itu adalah utusan Allah Ya. dan dia mengabarkan firman Allah Firman itu Allah. kepada udah jelas ya. Iya, betul. Kita udah tahu ya. Siap. Rahasia firman Allah udah tahu. Subhanallah. Nah, karena kata-kata Injil ini diklaim, kata-kata Injil bahasa Arab ini diklaim oleh orang Kristen di dalam translasi atau terjemahan Bible menjadi Evangelion, Ya. maka sebetulnya yang punya Evangelion bukan cuma dia, tapi Yohanes.
Yohanes. Wah, ini luar biasa nih. Sebentar. Siap Ustaz, siap. Yohanes. Siap. Yohanes itu di Lukas. Iya, cerita tentang Yohanes. Lukas pasal 1 kita mulai dari ayat 68. Oke. Lukas pasal 1 ya? Iya, ayat 68. Oke. Kita mulai dari 68 ya, tapi Iya, Lukas pasal 1 ayat 68. Ini yang ada di kepala aja lah, biar gak lama lah. Tapi ini memang Iya. wow. Ini adalah nyanyian Bapak Zakaria, Iya, betul. ayahanda dari Yohanes Pembaptis. Ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ya, lanjut. Oke. 69. 69. Siap. Ia menumbuhkan sebuah tanduk. Saya ulangi lagi. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Hambanya itu. Kita sudah pernah lihat Strong Concordance. Sudah pernah lihat. Keselamatan itu Yeshua. Yeshua, betul. Oke, lanjut 70. 70. Jadi kalau yang mengikuti kajian kita insya Allah sudah paham sekali ya. Iya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Ke bawah pelan-pelan, ke bawah. Lihat difirmankan. Lihat ke bawah. Difirmankan 208 2980. Klik. Itu. Iya, apa itu? Berkata-kata. Iya. Berbicara. Iya. Berarti Allah bukan cuma berbicara kepada Yesus. Iya. Betul Ustaz. Tapi dia berbicara kepada Zakaria. Berbicara kepada Yohanes. Lebih jelasnya berfirman kepada berfirman kepada tidak hanya saja kepada Yesus. Ya, begitu ya. Ini dia. Tunggu, lihat lagi nomor yang lain. Yang lain. Jangan lihat. Sejak dulu purbakala, mulut nabi-nabi, jelas nabi itu nevi. Udah, nggak ada yang masalah di sini. 2980. Lalu ke Lukas 3 ayat 18. Iya benar ya. Lukas 3 ayat 18. Lukas 3 ayat 18. 18. Lukas 3 ayat 18. Nah. Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada Allahu Akbar walillahil hamd. Gimana sih? Kan ini ada 2 judul ya. Kita udah masuk langsung. Coba tanpa di ini. Kita lihat dulu ini. Ya. Iya. Para puan guru, Ustadz wal Ustazah, akhi wal uhti, saudaraku sayang, muslimin wal muslimat, para pemirsa. Kita kan tadi padahal sedang membahas ini. Iya, betul. Tapi ini tidak bisa dilepaskan gitu, karena ini pasti akan naik ke judul pertama. Iya, ada berapa Injil? Tadi kita sudah tahu. Iya. Injil pertama itu untuk Isa alaihissalam, itu Maryam. Iya, betul. Loh, berarti ada lebih dari 1 Injil. Iya. Ada berapa Injil? Coba naikkan, mohon moderator. Yang tadi tuh. Ya, bukan saya yang bicara. Ntar saya baca lagi. Boleh. Saya penasaran nih. Wallahi saya baru ketemu malam ini. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Selamat ya, baguslah. Oke. Berarti ya. Gitu ya. Masya Allah. Jadi sudah dapat 2 tuh ya. Siap Ustaz. Sudah dapat 2. Lalu kita ke sebentar. Kita sepertinya ke Kisah Para Rasul. Oke, siap. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu sebentar. Kisah Para Rasul. Tunggu sebentar ya, sabar. Siap Ustaz. Oh, maaf. Kita ke Roma dulu, Roma. Roma pasal 2 ayat 16. Roma pasal 2 ayat 16. Pasal 2 ayat 16. Roma itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma. Iya, setelah Kisah Rasul. Kan ada lagunya itu. Iya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pasal berapa, Ustaz? Pasal 2 ayat 12. Ayat 21, Masya Allah. Enggak. Roma 2 ayat 16. Oh, ayat 16. Iya, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Betul. Lagu sekolah minggu itu. Ya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan terus. Ini yang ngomong Paulus. Jadi iya. Paulus juga bawa Injil. Iya Ustaz. Makanya saya tahan ketawa.
Bentar ya. Ya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil Ya. yang akan kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Paulus juga memberitakan Injil, Ustaz. Iya, dia punya Injil yang kuberitakan, bukan Injil Yesus, ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Insyaallah. 1 Korintus. Ya. Pasal 4 ayat 15. Sudah 3 ya berarti Injil ya? Iya, sudah 3 ya. Ntar tambah lagi, ada lagi kok. Aduh. Tenang aja. Kain nama kasih bonus. Jadi saya ini ya. 1 Korintus 1 Korintus pasal 4 ayat 15. 4 ayat 15. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Berarti banyak ahli teologi yang Kristen ya. Iya. Kan pendidik di dalam Kristus, berarti pendeta, ahli Pendeta. teologi, para pengajar Iya, yang betul. Kristen kan Iya, di dalam Kristus. dalam Kristus. Kristen. Ya, silakan. Karena Kristen itu pengikut Kristus Iya. katanya ya. Oke. Kamu tidak mempunyai banyak bapa. Terus? Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Ayo, ini bapaknya yang mana jadinya? Injilnya mana? Injil dari Bapa yang tadi kita dari Allah Bapa kepada Yesus, lalu Yesus beritakan kepada orang-orang, lalu menerima dia sebagai utusan. Lalu Injil Yohanes yang diterima juga dari Bapa ya. kepada Yohanes, lalu Yohanes memberitakan. Ya. Ini tiba-tiba dibilang Paulus adalah bapaknya. Allah. Silakan dibaca lagi, belum habis. Saya baca lagi, Ustaz. Iya. Ya. Iya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nahlu. Iya. Jadi dia punya Injil dan dia adalah bapa untuk semua orang. Aduh. Ya, udah ya. Ini bukan tafsir ya, tuan guru, pendeta dan para ahli teologi, orang-orang Kristen yang punya channel ya. Jangan potong-potong, enggak. Ya, ini Bible-mu yang bilang, yang dicatat secara precise. Kan kamu yang bilang ayat Bible itu tepat. Ya udah, aku ikutlah. Ya. Galatia pasal 1 ayat 8. Galatia pasal 1 ayat 8. Masyaallah, Ustaz Kai. Galatia Ayat 8. pasal 1 Ayat 8. Oke. Sorry, 7 ini. Oke. Ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil. Nah, Berarti yang malaikat punya Injil lagi? malaikat juga punya Injil, Ustaz. Nanti kita lihat. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oh, kejam ya. Ayat 9-nya. Kejamnya Paulus ini. Kejam Paulus. Kejam. Malaikat pun dikutuknya ya. Ya. Kalah Tuhan sama seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini Paulus ini. Jadi kalau ada orang yang zaman sekarang suka kutuk-kutuk, Iya. suka marah-marah, suka maki-maki, itu Betul, dia Ustaz. asli pengikut Paulus dah. Iya itu karena Cocok. ini bukan kata Iya. bukan kata Ustadz Kenama. Oh, bukan. Ini kata Paulus. Iya. Wahyu, kitab Wahyu Siap. pasal 14 ayat 6. Wahyu. Pasal 14 ayat 6. Paling terakhir, Wahyu Iya, paling terakhir. Betul. Paling terakhir, Wahyu pasal 14 ayat 6. Masya Allah. 14 ayat 6 Ustadz Iya. ya. Oke. Iya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya
Ada ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya baca lagi. Iya. Dan aku melihat Iya. seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Heeh. Dan padanya ada Injil yang kekal. Banyak Injil, Ustaz. Ya terus aja. Kan saya diminta, kan saya ditanya, kayak nama coba ditanya. Iya, betul. Bisa nggak ini dijadikan tema? Insya Allah bisa. Bukan untuk menyerang, menghina, Betul. menistakan, apalagi menodai agama saudaraku yang kusayang. Ini pengalaman pribadiku membaca. Aku bukan belajar. Aku bukan mantan pendeta. Aku terangin nih, ini malam ini di channelnya Bung Ade dan channel Anima. Aku bukan mantan pendeta, gitu aja lah. Biar kau senang. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Iya, betul. Ya, aku hanya seorang yang ada di namanya komusi musik gereja. Iya, Kainama ini silakan diambil nih. betul. Kainama ini hanya seorang pemain piano dan untuk urusan choir ubi caritas de amor gitu kayak gitu. Betul. Apa? Agnus Dei kitolis peccata mundi. Itu aja lah udah. Wah, sekarang. Saya nggak pernah sekolah teologi udah. Ya, kepada saudaraku supaya nggak tanya-tanya ijazah lagi sama paspor. Begini, Ustaz. Hah. Menurut saya yang pernah sekolah teologi, yang punya ijazah teologi belum tentu sekomprehensif ini. Artinya saya pribadi nih, Iya. saya katakan ya. Ya. Ustadz Kainama di atas yang teologi. Kalau kecerdasan itu Ustadz, Iya. kalau yang namanya titel itu bisa ditulis, Ustadz. Ya. Ya kan? Ijazah itu bisa dibikin. Kecerdasan itu tidak bisa dibikin. Ustadz Kainama itu lebih-lebih mantan pendeta menurut saya. Iya, ini. Ya udah terusin dulu Wahyu. Oke. Wahyu. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan kepadanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Berarti kita boleh dong? Boleh. Boleh baca Injil dong? Boleh. Nggak boleh dilarang ya? Iya. Kan malaikat kasih buat seluruh bangsa. Buat seluruh bangsa. Bahasa dan kaum. Betul. Kami kaum muslimin. Iya. Boleh dong baca? Alhamdulillah. Malam ini Terjawab. Ya. Bahwa Islam juga Bible yang kasih petunjuk. Iya. Semua manusia. Boleh. Gitu. Seluruh makhluk. Iya. Malaikat berikan. Iya. Jangan marah dong. Jangan marah. Jangan marah ya. Islam juga punya Injil Iya. dong. Markus pasal 1 ayat 1. Nah, ini yang boleh saya bahasa gaul, Ustaz. Apa? Ini yang gua demen. Markus Pasal 1 ayat 1. Markus gitu ya. Iya, Markus pasal 1 ayat 1. Oke. Siap. Ya. Markus Pasal 1 ayat 1. pasal 1 ayat 1. Iya. Inilah Allah. Astagfirullahaladzim. Inilah Taruh ya. Ya, boleh lah santai. Allah Akbar. Iya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Iya. anak Allah. Tentang. Ya, jadi inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Bukan Injilnya Yesus, bukan. Injil ini ditulis oleh Markus tentang Yesus. Berarti ini Injil Markus. Injil Markus ya? Iya dong. Iya dong. Iya. Injil Markus bukan Injil Yesus kan? Sedangkan tadi kita baca bahwa Injil itu diturunkan kepada Seluruh makhluk. seluruh makhluk. Dan kalau Injil yang pertama itu yang Allah berikan kepada Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Yang lain nggak ada kan? Betul. Iya. Nah, kenapa ini dia berani bilang inilah Injil? Yang aku tulis ini Injil tentang Yesus, bukan Injil Yesus, bukan. Tentang Yesus. Lukas pasal 1 ayat 1. Waduh. Masya Allah. Iya, luar biasa. Lukas pasal 1 Ayat 1. langsung kita start. Langsung, Cepat kalau di sini. cepat. Oke. Theophilus yang Theophilus. Theophilus Yang mulia. yang mulia
banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Iya, 2. Oke. Syukran. Masya Allah. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat 3. Oke. Jadi supaya tidak dibilang Ya, comot-comot. betul, siap Ustaz. Membaca dong penuh-penuh. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, Iya. aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti dia nulis Injil. Nulis Injil Lukas. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, Injil oke. Lukas, Injil Yesus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Injil Yohanes, Injil Malaikat, Iya. Injil Markus, Injil Paulus. Injil Paulus. Sudah berapa tuh? Tunggu, yang paling tua dulu deh. Kita Oke. yang paling kakak. Oke. Yohanes Pembaptis Yohanes punya Pembaptis, Injil. Ya, punya Injil. Bukan Injil Yohanes yang ini ya? Iya, betul. Bukan, Betul, ya kan? Iya. Jadi Yohanes Pembaptis punya Injil. Punya Injil. Bukan Yohanes yang di kitab Yohanes ini, bukan. Karena Yohanes Pembaptis. Betul. Dia punya Injil 1. Dia Siap. paling tua tuh. Siap. Beda umurnya 6 bulan sama Jesus. Betul, Ustaz. 6 bulan kemudian Jesus dapat Injil. Dapat Injil. Ya kan? Iya. Yohanes pasal 17 ayat 8. Ah. Ya. Lalu setelah itu Paulus punya Injil. Ya, siap. Yang dia bilang tidak boleh ada yang sama. Bahkan malaikat punya pun dia kutuk. Ya. Ya kan? Ustaz. Oke, seterusnya Markus punya Injil. Ah. Lalu Lukas punya Injil. Lalu sekarang Yohanes pasal 21 ayat 21 sampai 23. Masya Allah. Yohanes. Pasal 21 ayat 21 sampai 23. Sabar pelan-pelan ya. Iya. Oke, tadi mana? Iya. Sorry. Matius, Markus, Lukas, Iya, Yohanes. Di sini dia. Ih, ke bawah itu mah perjanjian lama. Oh, kemana tadi nih? Keluaran ke bawah. Ke bawah itu keluaran itu perjanjian lama. Iya, di sini dia nih. Ah. Lukas. Yohanes Yohanes. 21. 21 Iya. Ayat 21. ayat 21. Oke. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Iya. Tuhan, Iya. apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Oke. Oke. Langsung 22. 22. Terus. Jadi jangan comot-comot ayat Jangan, 1. jangan Ustaz, enggak boleh. Ustaz berikut Ustaz. Jawab Yesus ini Ustaz. Yesus jawab ini Ustaz ya. Iya. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Iya, Oke, terus. siap. Ini kurang apa lagi Ustadz ini? Jadi anggaplah kita ini lagi sedang Katekisasi. katekisasi, betul Iya. Ustadz. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi gimana ini cerita? Terusin aja. Ya, siap. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan bukan urusanmu, Ustaz. Subhanallah. Terus Ya, ayat siap. sekarang 24. Siap, Ustaz. 24. 24. Iya. Oh, oke. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Ini ada Yohanes yang lain yang menulis Allahu Injil. Akbar. Ya. Jadi tadi kan sudah 5 tuh. Iya. Tambah satu lagi nih. Iya. 6. Ada murid Yesus yang tidak bisa mati, Ya. yang menuliskan Injil. Ya. Ya, demikianlah dia. Coba mana. Iya. Ya, menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dia menulis juga. Siapakah dia? Yohanes yang mana ini? Ya, betul. Ya, baik ya. Sebentar. Ayat satunya Yohanes 1. Yohanes 21 ayat 1, maaf. Oh, iya. Yohanes 21 ayat 1. Oke. Siap. Oke. Udah. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Ayat 2. Ini kita nggak comot-comot satu-satu lah, lengkap lah. Tidak boleh, Ustaz. Iya. Oke. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut
Didimus, Ha-ha. Nathanael Iya. dari Kana yang di Galilea, Iya. anak-anak Zebedeus, Iya. dan dua orang muridnya yang lain. Baik, Ustadz Bung Ade maaf ya. Siap. Ini kita tahan dulu, jangan ditutup. Ya. Buka Google kosong, Siap. Google Translate. Ya. Google Translate. Google Translate. Google Translate. Google Translate. Oke, siap. Di sebelah kiri itu bahasa Inggris, di sebelah kanannya diganti bahasa Ibrani. Indonesianya tuh diganti ya. Oke. Indonesia diganti, tulis saja Ibrani. Ibrani ya. Oke, siap Ustaz. Ibrani. Ada. Ibrani udah. Siap. Masukkan teksnya, tulisnya TWIN di Inggris. TWIN. TWIN. W IN. I N. Iya, enter. Oke. Udah. Ya. Itu bacanya Toma. Theoma. Theoma. Theoma ya. Jadi artinya Thomas itu artinya kembar. 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 Yang tadi kita baca ada Thomas Didimus. Siap. Coba lihat lagi. Oke. Ya. Ini? Ya. Ya. Thomas yang disebut Didimus. Toma dalam Theoma Iya. dalam bahasa Theom, Iya. bahasa Ibrani artinya kembar, twin. Kembar. Sebentar sabar Siap, ya. siap. Oke, udah balik lagi ke Google ya. Oke, saya Ke balik Google. lagi ke Google. Nah, Ibraninya itu dikali jangan dikali. Iya. Ibraninya diganti Yunani. Oke. Tulis saja Yunani ya. Yunani. 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 Siap. Iya. Bacanya Didimo. Iya benar Ustaz. Jadi pada saat itu ada kembaran siapa ini? Iya. Toma Didimo. Betul. Hei kembar, Yesus ngomong gini, hei kembar, kembar. Jadi dua kali, Iya. yang pertama dalam bahasa Ibrani, Iya. yang kedua dalam bahasa Yunani. Iya Ustaz. Artinya sama. Hei kembar, kembar. Itu kembar siapa? Masya Allah ini. Yang nulis Injil ini kembarannya siapa? Iya. Thomas menulis Injil Thomas. Iya. Thomas Didimus yang kembar ini, Iya. nggak tahu ini kembaran siapa. Iya. Ya, dia kembar siapa sampai Yesus panggil dia, hai kembar, hai kembar. Iya betul Ustaz. Kembaran siapa? Yesus kan bukan kembar. Yesus Iya. tidak pernah kembar. Iya, Yesus tidak. Dia lahir sendiri. Iya, dari sendiri. Islam mengatakan itu, dia lahir satu. Betul Ustaz. Bukan kembar, tapi kok dipanggil, hai anak kembar, hai anak kembar. Thomas ini menulis Injil. Jadi sudah 7. Ada anak kembar yang namanya sebetulnya Yudas. Allah. Dia disebut Thomas Didimus. Thomas Judas Didimus. Karena dia kembar. Oh. Jadi Judas ini dia kembar. Yakin saya nggak mau bilang begitu. Nanti silakan dibikin riset sendiri. Nama aslinya Thomas Didimus itu Yudas. Karena ada Injil Gnostik. Ya, Injil Gnostik namanya Injil Thomas Yudas Didimus. Nama tengahnya itu nama benernya Ya, Yudas. saya pernah dengar itu. Thomas itu artinya Theoma, Theom. Toma, kembar. Didimo artinya kembar. Si kembar yang namanya Yudas, dia adalah anak kembar. Jadi Thomas Didimus artinya kembar yang anak kembar. Wow. Ngerti? Dia juga punya Injil. Ya. Benar ya? Berarti ya. Oke, saya paham. Oke, Saya paham. 7 sudah. 7 sudah. Saya tangkap. 7 sudah, ya. Injil Yudas ya. Nah, Injil Yudas. Ya, siap. Lalu Judas Iskariot juga punya Injil. Injil ya Oke, Yudas. Ya. baik. Google kosong. Siap. Terakhir sebagai penutup. Siap, Ustaz. Terakhir sebagai penutup. Oke. Ya. Tulis di Google LIST spasi ST spasi gospel. Gospel. Oke. Siap. Enter. List of gospel tuh boleh. Ini Lihat, klik. Wikipedia Iya, ya? terserah lah. Mau Oke. Wikipedia mau apa terserah. Siap. Kita lihat listnya. Ada berapa jumlah gospel itu? Ada berapa jumlah Injil? Lihat ke bawah aja terus cari. Nah itu apa tuh? Itu apa tuh? Kanonikal ke bawah terus ke bawah lagi. Ke bawah kanonikalnya kan 4 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sorry, Ya. saya itukan dulu ya Ustaz ya. Oh iya. Oke. Ke bawah. Oke. Geser. Ke bawah. Nah ini ada keterangan. Yang kanon yang ada di Bible sekarang di Perjanjian Baru kan ada 4 tuh. Ya. Geser ke bawah. New Testament Christian Biblical Canon.
and development of the New Testament canon, synoptic gospel. Namanya gospel-gospel sinoptis. Matius, Markus, ya, Lukas dan Yohanes. Betul ya? Iya, betul. 4 ya. Ya. Ke bawah. Siap. Ke bawah. Nah, hipotesisnya pendapat ini dari. Ke bawah lagi. Siap. Ke bawah. Apokripa and pseudepigrapha. Ke bawah tuh. Itu Injil-Injilnya. Injil Thomas, Injil Marcion. Ke bawah lagi terus 2 tuh. Terus Injil Basilides, 3. Injil of kebenaran, ya, Gospel of Truth. Terus Injil of 4 surga. Wah, Gospel of Injil Mary. 4 surga, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas, tulis Yudas Iskariot, lalu Injil di Mesir, lalu Injil Filipus, lalu ada 12 murid, Injil yang sempurna perfection, lalu ada Gospel of the Egyptian, terus ke bawah lagi, terus Wah, banyak sekali. Silakan menikmati tema hari ini ya. Siap. Wah. Demikian Ustazi. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Biar puas aja orang-orang lah. Baik, luar biasa sahabat G Media Channel. Sudah berapa lama kita ini? Tidak terasa begitu. Nah. Berapa lama Ustazi? Berapa lama? 1 jam Wah, 45. hampir 2 jam, subhanallah. Nah, luar biasa ya. Jadi Kenyang kita. kenyang sekali, Ustaz. Memang ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Iya. Ustaz Kenama dan Iya. ya mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat, menjadi asbab hidayah bagi saudara-saudara Amin, kita insyaallah. yang belum menemukan hidayah, Ustaz. Insya Allah. Jadi ada berapa Injil? Banyak. Ada banyak Injil, Ustaz. Masya Allah, subhanallah. Iya. Nah, sahabat G Media Channel, Jadi yang mana yang benar? Kan kita belum kesimpulan. oh iya, yang mana yang benar, Ustaz? Injil yang disampaikan Allah kepada Isa ibnu Maryam yang berisi tuntunan ketauhidan Allah, Iya. tatanan penyembahan kepada Tuhan yang satu, Iya. dan kabar tentang akan datangnya Rasulullah. Muhammad. Itu Sallallahu alaihi Injil yang benar. Subhanallah. Wow, keren. Itulah Injil yang benar. Dan kadang-kadang kita bilang, Biblos bukan Injil ya, Bible. iya. Biblos itu dari kata bahasa Yunani, artinya a group of notes. Biblos itu dari kata a group of notes, kumpulan catatan-catatan. Ya, betul, Ustaz. Arti itu didapat dari mana? Ya Lukas 1 ayat 1 sampai 4 yang tadi kita baca. Iya, betul. Setelah aku menyelidiki, kata Lukas, setelah aku menyelidiki, maka aku mengambil keputusan untuk menuliskannya dan menjadikannya sebuah buku, membukukannya dengan teratur bagimu Theophilus, pemimpin Roma. Roma. Begitu ya? Subhanallah. Wah. Syukran Ustaz Kenama. Wa yakum. Saya hampir kehabisan kata-kata untuk mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Kenama. Nah, sahabat G Media Channel, ya, saya dan Ustadz Kenama tidak henti-hentinya ya, hadir. Ini karena begini Ustadz Kenama. Iya. Ilmu itu harus disampaikan. Itu Insya Allah. perintah Allah Subhanahu wa Insya taala. Allah. Jadi bagi siapa yang menyembunyikan ilmu, Iya. maka nanti ketika di hadapan Allah, Allah akan menuntut. Insya Allah. Hai Kainama, Ya Allah. kenapa kamu tidak memberi ilmu kepada Nah, saudara-saudaramu? Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Masya Allah. kajian ini Astagfirullah. memotivasi Ya Allah. kami Iya. atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah janji, tidak usah takut kita miskin. Allah janji, Allahu Akbar. Allah yang Maha Pencipta Amin, insya Allah. janji kepada kita ciptaannya. Amin insya Bagi Allah. kalian yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Amin ya Allah. Hakul yakin kepada itu. Ya Ghafur Rahim ya Arhamar Rahim. Jadi teman-teman semua, sahabat yang beriman, sahabat G Media Channel, begitu juga para subscriber Anikma TV. Iya. Ini adalah panggilan kami ya untuk menyampaikan apa yang kami sampaikan, apa yang kami pahami Insya Allah. ya. Ilmu yang kami pahami walaupun hanya sebatas apa yang kemampuan kami,
Tapi ini adalah sebuah panggilan yang Allah perintahkan. Kita nanti dipertanyakan nanti sama Allah. Iya. Ustadz Kenama. Iya, nah. Ditanya, kenapa kamu paham tapi kamu tidak pernah sampaikan? Itu iya. Nah, itu. Masalah diterima atau tidak urusan belakang. Itu urusan belakangan. Iya. Jadi sahabat J-Media Channel, inilah motivasi kami. Insya Allah. Ya. Bayangkan Ustadz Kenama malam begini masih duduk di depan saya. Saya tadi harus bermacet-macetan untuk datang ke sini, Amin Ustadz. Allah ya Rabbal Alamin. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah sebuah konsekuensi yang Insya Allah. yang harus kami patuhi karena Allah memerintahkan kita untuk berdakwah, Ustaz. Insya Allah. Setiap orang itu, bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, Ustaz, berdakwalah kalian dengan jiwa dan harta kalian. Insya Allah. Ya. Allah perintahkan kepada kita. Allah, ya. Kalian tidak bisa berdakwah dengan jiwa kalian, berdakwah kalian dengan harta kalian. Alasan apa lagi kepada manusia? Insya Allah. Gitu. Ya Allah. Jadi ini bukan kami ingin dipuji atau Bukan, kami ingin enggak, cari popularitas. Enggak, Tidak perlu begitu. Tidak. Dan insya Allah yang tahu. Amin ya Allah ya Arhamar Apa Rahimin. namanya usaha dakwah kami. Gitu. Insya Allah. Oke, sahabat J-Media Channel, Ya. akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Mungkin Ustadz Kenama sebelum saya tutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bukanlah untuk menyerang atau menistakan atau menghinakan atau menodai agama serta kitab suci saudara kita. Ini adalah murni gambaran kesaksian, paparan kesaksian testimonial dari Kainama yang diupayakan punya data valid. Bukan untuk menyerang atau membuat orang lain merasa diserang atau bahkan mengganggu iman kepercayaan lain, tidak. Dasar-dasarnya sudah jelas saya sampaikan di depan. Tapi ini adalah gambaran kesaksian saya sebagai seorang pribadi yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudaraku, para tuan guruku, muslimin wal muslimah, ustadz wal ustazah, bersama saudaraku para pemirsa di J-Media Channel dan Animah Channel, dan juga tentu saja yang aku hormati dan aku sayangi, Ustadz Bung Ade, para ahli teologi, para pendeta, para Kristen dan Katolik yang punya channel. Antum nggak perlu repot marah-marah, maki-maki. Antum nggak perlu repot copot-copot, potong-potong saya punya video, Bung Ade punya video, lalu para kristolog muslim lainnya dicopot-copot, dipotong-potong. Tidak, nggak usah perlu itu. Antum, saudaraku Kristen dan Katolik, terangkan aja kepada jemaat kalau ada yang jemaat tanya, ya. Jadi nggak usah killing the messenger seperti yang tadi saya bilang di depan. Di dalam bahasa Latin itu ada nuntius est non importante, nuntius est non importante. Anda lihat sendiri. Kami tidak menyerang Anda. Ini kesaksian mu'alaf. Anda juga akan punya kesaksian murtadin. Betul. Ya kan? Jadi kalau dibilang berhenti untuk membahas-bahas agama kami, suruh dulu itu yang murtadin berhenti. Betul. Yang kedua, suruh dulu para teologian, para ahli teologi dan para pendeta yang menjadi dosen Islamologi di kampus-kampus, tapi tidak pernah mau menunjukkan dari pesantren mana dia belajar dan tidak pernah jadi Islam. Orang-orang yang bilang haji itu gak pernah antum tanyain kok paspornya. Betul. Kita bukan membahas-bahas agamamu, tidak. Mengacak-acak agamamu, enggak. Saya mu'alaf, saya jadi Islam karena ini. Betul. Ketika saya ditanya, tadi Ustadz Bung Ade bilang, wajib hukumnya untuk mengatakannya. Siap. Kalau antum tidak tahu, katakan tidak tahu. Tidak tahu. Kalau antum tahu, katakan sejauh antum tahu sejauh apa. Udah sebatas itu aja. Jangan lebih, jangan dikurangi. Siap. Udah, Islam itu proporsional. Mari kita jalin. Bhinneka Tunggal Ika. Di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E dan F, lalu pasal 29, dan tentu saja kita harus menghormati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah 156A. Ini kajian ilmiah, paparan testimonial
ilmiah dari seorang Kiai Nama. Barakallahu fikum, insyaallah jadi berkah. Wallahu alam bisawab. Silakan Bung Ade. Masya Allah, subhanallah. Oke, sahabat Gmedia Channel, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Ada perjumpaan, pasti ada juga perpisahan. Nah, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan kajian-kajian yang lebih cadas. Akhir kata saya katakan, dukung terus channel-channel dakwah, ya, channel Gmedia Channel dan masih banyak channel-channel lainnya untuk membentengi saudara-saudara kita, memperkuat dan memperkokoh keimanan saudara-saudara kita. Akhir kata saya ucapkan, yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak benar itu datang dari diri dan kekurangan kami pribadi. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sungguh kajian yang sangat luar biasa dari Ustadz Kiai Nama. Perihal topik yang beliau angkat tadi adalah untuk memperjelas apa sebenarnya yang dimaksudkan kitab Injil di dalam kitab suci Al-Quran ya. Dan ternyata setelah dipaparkan panjang lebar berdasarkan data-data yang beliau bawa, maka di sini semakin jelas dan terang bagi kita bahwa kitab Injil yang dimaksudkan Al-Quran adalah firman Allah SWT yang kemudian disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang seperti diyakini oleh umat Kristen ya. Dan artinya di sini kesimpulannya adalah kitab Injil tersebut bukanlah Bible ya, seperti yang diklaim oleh umat Kristen. Dan ini mungkin bisa memberikan pengertian yang lebih jelas kepada kita semuanya, apalagi bagi kita yang selama ini mungkin belum mengetahuinya. Dan tentunya ini bagi umat Kristen mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan atau bahan untuk difikirkan ya, mengenai kitab Injil yang sesungguhnya tersebut. Dan ternyata juga kitab-kitab Injil itu berdasarkan Bible itu sendiri ternyata sangat banyak sekali variasinya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Kiai Nama. Begitu juga dengan Saudara Aristo yang sebagai moderator yang sangat luar biasa, juga penyampaiannya untuk menambah penjelasan dari Ustadz Kiai Nama, sehingga di sini sungguh kajian yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Nah, demikianlah saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini tidak disalahpahami oleh saudara-saudara dari Kristen yang menganggap ini adalah suatu penghinaan ataupun pelecehan terhadap keyakinan mereka. Dan ini bisa kita buktikan adalah suatu kajian yang sangat ilmiah ya, karena menggunakan data-data yang lengkap. Dan akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.